Insyaallah malam ini kita mungkin tidak melanjutkan kajian kita, kajian sirah, karena ini mumpung kita berada di bulan Dzulhijjah, dan sedikit banyak kita tahu apa-apa yang perlu kita buat dalam bulan yang mulia ini, sehingga kita mendapatkan keutamaan, anugerah dan ganjaran-ganjaran daripada anugerah-anugerah yang Allah letakkan, Allah siapkan di bulan yang mulia ini. Insyaallah ya. Insyaallah minggu selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan sirahnya. Jemaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di bulan Dzulhijjah yang insyaallah di hari yang ke berapa ini? Ke pada kelima. Oke. Lebaran kapan? Jumat. Lebaran Jumat berarti besok tarwiyah 7 besok Rebo 8, Kamis 9 Arafah ya. Intinya kita masih di 10 awal Dzulhijjah, dan memang di riwayat disebutkan memang 10 awal ini banyak sekali anugerah. Nah, kalau lewat 10 awal itu enggak banyak disebutkan keutamaan. Yang banyak disebutkan keutamaannya di Dzulhijjah ini dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 10-nya, khususnya bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, kalau sudah bulan Hijjah ini masuk, berarti bulan berbondong-bondongnya umat Nabi Muhammad SAW berangkat ke Baitullah untuk menunaikan salah satu kewajiban sebagai umat Islam, yaitu menunaikan hukum Islam yang ke-5, yaitu haji bagi yang mampu. Dan kita yang tidak haji juga diperintahkan melakukan beberapa amalan, khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai dalam ayat Al-Quran ini Allah firmankan, yang sering kita dengar juga para guru-guru kita, para tuan guru sampaikan, Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan demi 10 malam. Maka di sini juga para ulama banyak berbeda pendapat. 10 malam yang dimaksud ini malam apa saja? Ada sebagian mengatakan maksud ayat ini yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Ya benar juga. Nah, karena itu juga keutamaannya besar, karena di sana tersimpan malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjilnya. Ada sebagian mengatakan maksudnya ayat ini yaitu ya 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya sekarang ini sudah, walaupun sekarang kita masuk ke hari ke-7, tapi masih di dalamnya. Masuk ke 8 ya, malam, sudah masuk malam. Ada juga yang menyebutkan dibagi nih, karena ayatnya bunyinya walayalin ashr, malam ke-10, berarti malamnya. Kalau malamnya berarti maksudnya malam Lailatul Qadar. Tapi siangnya maksudnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya intinya ya semuanya benar. Karena ulama tidak sembarang mengambil menisbatkan hukum itu, mesti mereka ijtihad habis-habisan. Tidak ada yang kita tolak, semuanya benar. Mau yang berpendapat 10 Dzulhijjah atau yang berpendapat 10 akhir bulan, 10 akhir daripada bulan Ramadan, sama saja. Intinya jangan sampai 10 ini kita sia-siakan. Dalam satu hadis
sebagaimana besarnya kita buat amalan di 10 awal Zulhijjah ini, Nabi sabdakan, ini juga sering kita dengarkan ini, tapi kurang kita perhatikan, banyak kita lalaikan. Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, kata Nabi. Tidaklah daripada hari-hari yang mana amal soleh itu jika dibuat di hari-hari itu maka sangat-sangat dicintai oleh Allah. Maksudnya Ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini kita hidupkan amal apa saja di situ, mau puasa ke, mau sedekah ke, mau tilawah Al-Quran ke, mau sholat sunnah ke, sholawat ke, apapun bentuk ibadah di situ kita buat di 10 awal Dzulhijjah, maka sangat-sangat dicintai oleh Allah, sangat-sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah. Sampai sahabat mau pastikan berapa sih tinggi derajatnya amalan di 10 awal Dzulhijjah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wala jihada fi sabilillah, apakah senilai dia dengan pahala jihad fi sabilillah? Jihad ini kan pengorbanan tertinggi seorang hamba kepada Allah, karena jihad ini taruhannya nyawa. Kalau orang itu berjihad dua, imam menang dapat ghanimah atau syahid. Apakah bisa membandingi jihad fisabilillah pahala kita buat amal di 10 awal Dzulhijjah ini? Nabi sabdakan, wala jihad fisabilillah, masih jauh tinggi nilai kamu buat amal di 10 Hijjah ketimbang kamu jihad fisabilillah. Itu sabda Nabi. Maka Nabi pun lanjutkan sabdanya, beliau sabdakan, illa rajulan, yang akan bisa membandingi amal di 10 awal Dzulhijjah ini, yaitu orang laki-laki kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, binafsihi wa amwalihi fala yarji' min dzalika syai', yang bisa membandingi atau menyamai pahala 10 awal Dzulhijjah ini kita buat amal, yaitu orang yang keluar dari rumahnya dengan bawa diri dan hartanya, berjuang fisabilillah, dan tidak kembali ke rumahnya kecuali arena doang, kecuali namanya saja, maknanya mati syahid di jalan Allah. Itu yang bisa menyamai pahala kita buat amal. Termasuk ini kita buat amal ngaji ini di hari-hari ini sangat mulia ini. Maka Nabi sampaikan yang akan bisa membandinginya yaitu orang yang keluar dari rumahnya dengan diri hartanya, berjihad fisabilillah, dan tidak kembali ke rumahnya kecuali hanya namanya saja yang kembali, orangnya sudah gugur syahid fisabilillah. Nah, itu baru menyamai pahalanya kita buat amal di bulan yang mulia ini. Mananya kita pikir-pikir, ya Allah, berarti besar sekali. Besar, cuman sedikit orang yang memperhatikannya. Banyak kita ya biasa-biasa saja, padahal anugerah besar. Maka inilah yang menjadi sebab umat akhir zaman, umat Nabi ini mulia di sisi Allah. Amalan kecil diganjar besar. Umat-umat terdahulu mereka ibadah sampai bertahun-tahun, sampai puasa kadang nggak berbuka berbulan-bulan, tapi tidak katakan terbaik. Nah, kita ini udah umur kita pendek, badan kita kecil-kecil, mudah sakit, tetapi diberikan anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Soalnya kita niat masih ada waktu ini. Kemudian juga apa yang perlu kita buat, amalan apa yang sangat ditekankan Nabi untuk kita buat di bulan ini, termasuk diantaranya yang sangat ditekankan dan ada riwayatnya, kita diperintah untuk saum, puasa dari awal tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang puasa? Dinara? Allah. Ya, minimal kalau enggak bisa dari awal, minimal besok Kamis di hari yang ke-9, hari apa namanya? Arafahnya jangan sampai enggak rugi. Karena Nabi sabdakan, berharap Nabi ayyukaffiru sanatal madiyah
wal mustaqbalah. Nabi berharap dengan puasa di 9 hari, di hari yang ke-9 Arafah atau nanti jatuhnya hari Kamis itu Nabi berharap akan bisa menyebab terampunkan dosa kita yang telah lewat setahun itu dan yang akan datang. Itu dengan kita puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau jatuhnya ya tanggal hari Kamis besok itu lusanya itu kita puasa dengan ihtisab minta anugerah daripada Allah, maka itu insya Allah dapat mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lewat setahun itu atau yang dan yang akan datang setahun deman tegawe dosa harap jaminan jate ampuni. Ya, makanya jangan sampai kita sia-siakan. Ini yang sangat ditekankan oleh yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga bisa amalan-amalan yang lain, tapi ini ditekankan. Kenapa puasa? Karena puasa ini dia 24 jam dari berapa itu kita puasa? Dari subuh sampai maghrib. Tertinduk doang ditong ibadah. Namun selain puasa kan, namun baca Al-Quran pas baca Al-Quran mau pahala, sembahyang pas sembahyang. Lagu puasa niki selagi kita puasa no tertinduk, apalagi kita ibadah sudah double pahala tertinduk doang. Sering disampaikan oleh para tuan guru kita, naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tertinduk doang dapat pahala. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya itu seperti orang baca tasbih. Apalagi barangi ganci ibadah, ngaji, tilawah, kemudian majelis, zikir dan sebagainya, itu double-double kebaikan. Maka Nabi tekankan untuk hari-hari mulia seperti ini untuk berpuasa. Itu yang pertama. Insyaallah ya. Yang minimal bapak-bapak, ibu-ibu ya jangan sampai tanggal 9 itu tidak sampai kita tidak puasa. Suruh anak-anak istri kita untuk puasa. Lumayan kita ni dosa setiap saat. Otak pikiran terkadang pikir yang aneh-aneh, hati terkadang lisan, telinga, mata, kaki, tangan itu tanpa kita sadari sudah banyak kemaksiatan yang dibuat. Ini kalau enggak diampuni oleh Allah akan menjadi masalah besar nanti di akhirat. Maka Allah kasih tahu caranya ya dengan cara kita amal-amal seperti ini nih. Yang kelihatannya biasa, tapi Nabi telah berjanji akan dapat bisa mengampuni dosa-dosa kita, dan ini termasuk kemuliaan umat Nabi ini. Nah, dengan puasa sehari bisa mengampunkan begitu banyak kesalahan dan dosa, dan ini tidak terkait dosa besar atau dosa kecil, tidak disebut. Yang penting akan diampuni dosa yang akan datang dan yang telah lewat. Dia bagi Allah itu gampang saja. Walaupun dosa kita besar, kalau Allah mau ampuni, bisa nggak? Bisa saja, tidak ada mustahil bagi Allah untuk mengampunkan dosa kita. Kemudian amal apa juga yang perlu kita buat, khususnya kita yang tidak berangkat haji, ada amalan yang kita dianjurkan, yaitu di antara yang sangat-sangat ditekankan berkorban. Maka inti bahasan kita ini di sini, insyaallah sesaat ini kita akan membahas masalah korban. Ini termasuk amalan bagi kita yang tidak berangkat, kita dianjurkan untuk berkorban, yaitu menyembelih binatang korban. Karena termasuk amalan besar yang Nabi sabdakan juga, ma'amila adamiyun amalan ahabbu ilallah fi yaumin nahri. Tidak ada seorang hamba atau anak turun Adam ini buat satu amal yang sangat-sangat dicintai oleh Allah pada hari Nahr, yaitu min iraqatid dam, yaitu menyembelih binatang. Menyembelih itu mengalirkan darah, itu termasuk amal yang sangat besar di hari Nahr nanti ketika 10 Dzulhijjah. Kenapa? Fa innaha ya'ti yaumal qiyamah bi asy'ariha wa azlafiha wa azma wa zufuriha. Karena pada hari kiamat yang kita sembelih ini binatang-binatang baik sapi, kerbau ataupun onta, kambing, yaitu akan menjadi saksi
Rambut-rambutnya yang begitu banyak akan dihitung banyak kebaikan untuk yang mengorban. Kuku-kukunya, tulang-tulangnya, tanduk-tanduknya akan menjadi nilai timbangan tambahan amal kita kelak di akhirat. Wa inna damma la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Dan tidak akan jatuh itu darah binatang yang kita sembelih itu ke bumi terlebih dahulu jatuh pada kemuliaan di sisi Allah. Mananya orang yang berkorban itu belum jatuh darah korbanannya tersebut ke bumi, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sudah dirahmati dia oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu jatuh ke bumi. Fatibu biha nafsah, maka bergembiralah bagi yang kalian berkorban, bergembira karena anugerahnya sangat besar yang Allah berikan. Insyaallah ya. Ada yang berkorban di sini? Hah? Niatnya seumur hidup ya usahakan korban walaupun sekali. Hukumnya gimana korban? Sunnah muakkadah, sangat-sangat disunnahkan, ditekankan, enggak sampai wajib tapi sangat-sangat khususnya bagi orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki cukup. Jangan sampai tidak korban karena keutamaan yang besar akan menjadi kendaraan kita nanti untuk melewati sirat. Namanya sirat ini kan Masya Allah jambatan yang begitu jauh, 500 tahun menurun, 500 tahun mendatar, dan 500 tahun menaik. Di bawahnya apa? Jahannam. Kemudian jambatan ini bukan kayak jambatan inting, jambatan ini seperti rambut dibelah 7 besarnya. Terus tajamnya ahudda minas saib, lebih tajam daripada pedang. Lamun cara otak wah dinara dengan selamat wah. Sepinter-pinter tahu lampali benda-benda kecil tidak akan bisa. Coba rambut dibelah 7 besarnya. Ini dong rambutnya kadang jauhan sekecil, seri udah pun sekik, terus terbelah 7, terus tajamnya marah 7 kali pedang. Secara akal sih gak boleh liwat. Kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara caranya supaya ada kendaraan kita, ini kiasan, bukan kambing itu nanti kita jalan dengan dia ya gimana kita mau nyampe jauhnya kambing jalannya. Mananya ada nanti syafaat yang kita dapatkan dari binatang korban itu untuk kita mudah melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kita pasti akan melewati sirat. Dan ini khusus diciptakan oleh kita untuk kita umat Islam. Jadi sirat ini diciptakan khusus untuk kita umat Islam, untuk menimbang nilai amal kita. Makanya kita melewat itu nanti tergantung amal kita. Ada kalbarki, ada seperti kilat, ada seperti angin, ada seperti orang lari, ada seperti orang jalan, ada yang sedang ngumang dan sebagainya. Tergantung amal. Ada yang baru bergantung sedikit sebentar jatuh, ada yang baru tolong lainnya sebentar. Tergantung berembe bagusnya amal soleh kita. Sedangkan untuk orang kafir nggak berlaku ya sirat nih. Orang kafir itu langsung bercemplong, nggak ada untuk sirat-siratan orang kafir itu. Dia langsung digeret langsung masuk neraka. Sirat hanya berlaku untuk kita orang-orang yang beriman, tergantung amalan kita. Maka caranya diantara itu dengan berkorban. Insyaallah ya, malah Nabi mengancam, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberi anugerah oleh harta yang cukup, kebutuhannya tercukupi, dia bisa beli ini, tercukupi sudah nggak ada yang kurang gitu. Dia mau ini bisa, tetapi kalau dia nggak mau berkorban, mana orang seperti ini jangan dekat-dekat di tempat sholat kami. Maknanya kalau dia mau sholat suruh pergi deh, suruh pergi. Nggak tahu syukur banyak nikmat yang Allah beri kepada dia, korban sedikit untuk Allah tidak diberikan. Tapi untuk beli macam-macam bisa. Insyaallah ya. Nah, kita korban. Jadi kalau misal gini kita punya keluarga, ada bapak, anak, kita punya keluarga misal ada 7 keluarga, cukup 1 yang korban sudah dapat ganjaran pahala, gugur kewajiban bagi yang lain. Jadi usahakan setiap tahun itu kita keluarga dari bapak, anak,
ibu ke bawah itu minimal ada satu korban. Yang tahadus bin nikmah ya ndak setiap tahun itu semua korban, ndak. Setiap tahun itu mesti istri, anak, nanti anak yang kedua, anak ketiga, biar kewajiban semua itu tetap pahalanya yang diniatkan, tapi kewajiban yang ini sudah gugur gitu. Yang penting di keluarga itu minimal ada satu yang korban. Insyaallah ya, insya Allah nanti rezekinya lancar. Yalah lancar, nggak perlu sudah korban semuanya. Yang penting setiap keluarga, misal kita kepala keluarga ini punya yang kita urus itu mungkin ada istri 1 sama anak 5, minimal ya kita gilir setiap tahun ada yang kita niatkan untuk korban. Insyaallah ya, nanti Allah akan mudahkan rezeki kita. Kemudian mungkin sedikit banyak kita akan bahas syarat-syarat berkorban ini supaya sedikit kita tahu. Ini minimal ada 5 syarat korban ini, supaya tambahan ilmu sebelum kita masuk hari raya korban. Yang pertama syarat korban ini apa? Binatangnya yang kita korbankan tidak boleh semau kita. Jadi ada tuntunannya dalam agama yang dibolehkan atau disahkan, sehingga jika kita korban dianggap benar sah korban kita, bernilai ibadah taqarrub kepada Allah jika yang kita korban itu binatang ternak. Apa saja itu? Ini yang pertama, binatang ternak. Jenisnya 1 onta. Onta ini 1 onta untuk 7 orang. Kemudian sapi dengan segala jenisnya. Ini 1 sapi buat 7 orang dengan segala jenisnya. Kemudian juga kambing. Nah kambing 1 orang 1. Karena Nabi dulu di Hudaybiyah pernah mengarahkan para sahabat berkorban Idul Adha. Ada sahabat korban onta untuk 7 keluarganya, ada yang korban sapi. Nabi mengiyakan, membenarkan. Jadi boleh satu onta atau 1 sapi patungan untuk 7 orang sudah dianggap korban. Tapi untuk kambing 1 orang 1. Paham ya? Nah, mau apa saja jenisnya, kambing biri-biri, kambing kacang, ataupun sapi kerbau, ataupun sapi apapun, lemosin ke apa, berangus. Kalau masih namanya sapi juga boleh. Gimana kalau kita korban kuda? Boleh nggak? Hah? Nggak boleh, bukan termasuk binatang ternak. Gimana kalau ayam? Boleh? Boleh enggak? Boleh saja korban, cuman enggak dihitung korban dia. Dapat pahala mengalirkan kan intinya situ amalan terbaik di hari nahar itu mengalirkan darah. Apapun yang kita alirkan sudah dapat pahala, cuman enggak dikatakan cuman dapat pahala mengalirkan darah. Ini dengannya barah nyamuk sih alirkan darah jangan. Ini maksudnya jangan sampai kita hanya minimal di hari raya Idul Adha itu kita korban, walaupun hanya yang baru bisa kita mampu ayam nggak apa-apa, sudah dapat kita fadilah mengalirkan darah walaupun belum cukup dianggap sebagai korban. Ingat binatang yang kita korbankan ada 3 jenis yang binatang ternak, yaitu onta, kemudian sapi dan kambing. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua syaratnya umur. Jadi sembarangan ini berburu dan lahir wahde korbanan jangan. Ada syaratnya. Yang kedua syaratnya umur harus kita lihat. Yang pertama kalau onta berapa umurnya? Nah onta ini 5 tahun ke atas. Paham ya? Onta yang boleh menjadi binatang korban itu 5 tahun ke atas. Kalau masih 4 tahun 3 tahun apalagi belum cukup. Kalau sudah sembelih sudah belum dikatakan binatang korban, jadi sedekah dia, karena syaratnya belum tercukupi. Onta harus 5 tahun ke atas. Kalau kita di sini mungkin tidak ada. Di Temboro tuh banyak onta, dikirim dari luar negeri. Kemudian yang kedua sapi. Kalau sapi berapa? 2 tahun ke atas sapi. Kalau sebelum 2 tahun ke atas sudah korban, ya bukan jadi korban, jadi sedekah biasa. Sapi pun apapun jenisnya, yang penting sudah di atas 2 tahun ke atas itu sudah mencukupi untuk korban. Kambing berapa?
2 tahun kalau model kambingnya kita ini. Kambing-kambing kita ini kan kambing apa, Rana? Kambing kacang. Jadi umumnya di kita ini di Indonesia, terutama di Lombok ini kambing kacang. Itu yang kita sembelih harus 2 tahun ke atas. Kalau belum 2 tahun belum mencukupi. Kalau sudah gorok burun 1,5 gorok, kemudian sudah bagi, dia dapat pahala sedekah biasa, bukan dikatakan korban. Maka harus di atas 2 tahun ke atas, kecuali kambing domba. Kalau kambing domba boleh setahun ke atas boleh, karena dia beda fisiknya. Dan domba ini kebanyakan adanya di daerah yang tidak di tempat kita, yang dia punya bulu itu bisa jadi wol, kibas. Ada nggak di tempat kita? Ada? Banyak. Tapi ini yang betul-betul besar itu. Nah itu boleh setahun ke atas, karena dia beda beda fisiknya, beda besarnya juga beda. Ini kambing domba. Nah, tapi kalau kambing-kambing kacang itu ya 2 tahun ke atas. Paham ya? Ini perhatikan ini. Yang ulangi. Yang kedua umur. Kalau onta 5 tahun ke atas, kalau sapi 2 tahun ke atas, kemudian kambing kacang yang biasa di tempat kita juga 2 tahun ke atas, yang boleh setahun ke atas yaitu kambing domba. Kemudian yang ketiga syaratnya sehat. Yang ketiga sehat. Sehat zohir batin. Dan ini ada korbanan barah sawah kepak naina, sawah paleng ngelong na, sawah paleng tanduk na, sawah empong gigi na. Itu jangan. Itu kelihatan gak ikhlasnya korban. Jadi yang kita korban itu yang betul-betul sehat zohir batin. Seperti di zamannya anak Nabi Adam itu yang korban 2 itu Qabil sama Habil. Diperintahkan korban, nanti yang korban itu nanti akan disamber. Kalau yang diterima itu pasti disamber oleh api, itu tandanya diterima. Maka Qabil mengimpakkan tanaman-tanamannya, buah-buahannya yang layu-layu, yang sudah lemas-lemas. Nah Habil segitu banyak selembah dia punya kambing, dia pilih yang paling besar, yang paling segar itu dikorbankan, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan yang paling besar itu, karena kita korbankan ini untuk Allah. Dan apapun man taraka syai'an lillah au adallahu khairan minhu, siapa yang berkorban untuk Allah pasti nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Maka jangan sampai yang sudah putus ekornya atau pincang atau giginya sudah rontok semua, atau dia buta, atau dia ingusan, atau dia cacat, sehat mungkin tapi terkena virus juga, jangan. Usahakan yang sehat. Jangan kita beli kambing-kambing yang sudah sakit, soalnya kita mau impakkan dagingnya ke orang-orang. Jangan sampai gara gitu nanti orang terkena virus. Paham? Yang ketiga sehat. Kemudian yang keempat apa syaratnya? Milik sendiri, bukan milik orang sudah korbani. Itu suruh ngarat sampai dengan sembelih tanpa beritahu bosnya, wah tidak sah itu. Ini milik kita sendiri, asli milik kita sendiri, kita yang punya. Entah kita aratkan ke orang, kita ambil atau kita beli. Jangan yang bukan milik kita, yang milik kita asli. Maka ini sekarang terjadi kan anak-anak kecil nih yang iuran di sekolah itu ada kan iuran di sekolah itu nggak sah itu. Gimana bisa sah? Orang begitu banyak anak itu terus diangkat namanya cuman 7 orang, terus yang lain gimana? Sama-sama mengeluarkan uang, nggak akan dianggap korban itu. Walaupun semua katakan kon nggak dianggap, itu dianggap sedekah biar, karena kan tidak adil. Oh anaknya ratusan yang dinaikkan namanya tuh, terus ini haknya mana? Maka tidak akan jadi korban itu akan jadi sedekah biasa. Paling niatnya itu ibu-ibu di sekolahan itu untuk menyemangatkan anak-anaknya untuk latihan korban. Tapi untuk dikatakan korban nggak bisa. Gimana kok semuanya, kecuali kalau diundi nanti sampai semua dapat gitu. Ini kan pada tamat 3 tahun sekolah bubar telah. Sementara banyak yang keluarkan itu. Maka belum bisa dianggap korban, akan tetap dianggap sebagai sedekah biasa. Ya diajar anak-anak kecil itu latihan korban bagus, tapi untuk dia dianggap korban yang sunnah muakkadah yang dimaksud itu belum mencukupi. Belum mencukupi. Paham?
Yang keempat syaratnya punya sendiri, bukan punya orang, apalagi punya palingan. Kemudian yang terakhir, yang kelima syaratnya yaitu waktu, kaitan tentang waktu. Kapan waktunya korban ini? Jelas Al-Quran menyebutkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, maksudnya salat Id, habis salat Id wanhar, kemudian pas salat Id. Maka kalau ada nyembelih sebelum sholat Id, tidak dianggap binatang korban, tetap sedekah biasa. Karena jelas Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Sholat menghadap kepada Tuhanmu, kemudian setelah sholat nanti baru wanhar, nyembelih. Paham ya? Sampai kapan? Sampai maghrib hari terakhir tasyrik atau tanggal 13 Zulhijjah. Kok lewat tanggal 13 Zulhijjah? Kan kalau hitungan kita, hitungan komariah ini sampai maghrib. Jadi kalau sudah masuk maghrib, sudah masuk hari besok. Karena sekarang ini sudah nggak dikatakan hari ke-7, tapi sudah masuk 8. Dia sudah masuk 8. Nah begitu juga, kok ada binatang korban belum disembelih sampai masuk ke tanggal 14 Zulhijjah atau isanya disembelih, sudah bukan lagi dihitung binatang korban karena waktunya sudah lewat. Makanya binatang korban itu kapan disembelih? Pas tanggal 10, 11, 12, 13, batasnya maghrib. Kok lewat maghrib, kok masih belum disembelih? Disembelih di isanya, boleh nggak? Boleh saja, tapi nggak dikatakan binatang korban, jadi sedekah biasa. Pahamnya? Ini perlu diperhatikan. Tapi kita umumnya di tempat kita kan nggak terlalu banyak yang kita korbankan, sehari sudah selesai. Biasanya di tempat-tempat yang banyak itu, yang istimewa cara ngorbannya itu kadang sampai ada yang kelolosan, sampai kelewatan hari tasyrik, maka hukum korbannya tidak lagi dikatakan korban, itu dianggap sedekah biasa. Maka kelima ini harus kita perhatikan. Mau insyaallah ya? Paham? Oke, mungkin ditanyakan. Ya. Ya. Tapi disembelihnya sudah melewati waktu. Apakah yang punya korban gugur tidak? Nah, kalau yang korban tetap dapat pahala itu, dosanya atau kekeliruan dia tanggung sama apa nih? Panitia. Kita kan sudah serahkan seutuhnya ke panitia, dan panitia memang yang panitia itu harus ngerti agama lah, ngerti istilah dalam korban. Jangan sampai nanti orang korban tidak dapat pahala gara-gara kita. Insya Allah tapi tetap dapat pahala, kan niatnya sudah seperti itu. Cuman nanti ya kekeliurnya, dosanya atau apanya ditanggung panitia tersebut. Insya Allah ya. Ya. Boleh. Boleh dalam riwayat kitab-kitab fikih boleh. Cuman daripada laki dan perempuan lebih afdal korban para laki. Jadi boleh korban binatang korban walaupun binatangnya perempuan, intinya sehat. Tapi kalau sudah mau pilih di antara mana yang afdal, tentu laki. Oh betina. Ya, jantan, karena jantan itu kan lebih laki-laki, makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lebih ya. Jadi boleh, seumpama sudah mau korban kambing betina ya boleh-boleh saja. Tapi yang mau lebih afdal lagi yang jantan. Dan jangan bilang enggak boleh, boleh saja silahkan. Ada lagi? Ya. Kalau tersimpan itu terserah saja, bisa sampai lebaran yang akan datang tidak apa-apa. Yang penting sudah dibagi. Tiang aja kemarin itu kan, kalau lebaran itu banyak sekali daging itu masukin ke kulkas. Itu nggak terasa, saya bersihin kulkas mau masukin daging yang lebaran ini, ternyata masih ada sisa daging yang lebaran kemarin di plastik kecil, nggak pernah dibersihkan kulkasnya kan. Ya boleh-boleh saja, yang penting udah dibagi di hari
sebelum habis waktu. Tidak apa-apa, mau disimpan sampai 2 kali lebaran juga tidak apa-apa, sudah bekukan tidak apa-apa, yang penting sudah jadi kepemilikan kita. Jangan sampai belum dibagi orang sudah simpan saja sampai hari tasyrik, selesai lewat hari tasyrik dibagikan, nggak sah. Paham ya? Dibagikannya pas masih di hari-hari bolehnya korban, makanya dibagi ya sudah. Nanti kalau dia sudah miliki, terserah dia mau goreng, dia mau jual lagi, itu serah dia. Paham ya? Jadi kalau sudah jadi milik dia, itu terserah sudah. Mau dia jual, mau dia masak, mau dikasih orang, terserah. Jangan masih jadi panitia sudah jual dikasih orang, jangan. Kemudian diserahkannya harus yang mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah yang sudah matang, tapi kalau korban ini yang mentah. Salah? Ya. Masalah rukun kan lah kita katakan sikit, kalau bercukup lah kita berkorban kan. Ya, dek siapa yang dek kanggo terus haram non dek. Karena Nabi pernah bedakan man dakhala ashra Dzulhijjah fa arada ayyudhiya fala yamassa jilduhu wa sya'ru hatta udhiya. Siapa yang ingin berkorban, siapa yang masuk di 10 Dzulhijjah, ini tanggal 10-nya, dan farada ayyudhiya, dan dia ingin berkorban, maka jangan dia menyentuh kulit sama rambutnya sampai binatang itu disembelih. Ini ulama mengatakan maksudnya ada yang mengatakan binatangnya itu, jangan sampai kita cabut rambutnya, ambil kukunya, kebiri dia, itu tidak boleh, biarkan. Tapi ada juga yang mengatakan yang korban ya kita ini. Nah, dari dua pendapat di mana yang kuat? Kita ini, kita yang korban. Nah, kita yang korban ini jangan sampai potong kuku, jangan sampai potong rambut sampai binatang itu selesai korban. Walaupun disunahkan di hari Id itu kita disunahkan untuk potong kuku, potong rambut, tapi bagi kita yang korban jangan sampai binatang itu disembelih. Karena apa? Supaya utuh semua ini diampuni oleh Allah. Dari rambut kita, kuku kita, gigi kita, semua diampuni, gugur dosanya sebagaimana jatuhnya darah binatang sembelihan itu. Tapi ini enggak sampai derajat haram. Sumpah masih dia mau potong kuku juga enggak apa-apa, cuman enggak dapat keutamaan. Bisa jadi nanti sudah potong, pas diampuni dosa badan kita, maka yang terpotong itu enggak terampuni. Itu takutnya, makanya jangan dipotong. Paham ya? Enggak, tadi tanya satu. Hah? Itu tadi tanya satu. Kan dulu dia tanya satu. Nah. Tak potong kuku sebelumnya itu. Sudah tanya satu liwat. Nah. Kalau di hadis sebutkan tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya pas korban itu jangan memotong kuku ataupun rambut. Paham ya? Siapa yang ingin hendak berkorban dan dia masuk tanggal 10 hari naharnya itu, maka dia jangan potong kuku, potong rambut. Ada lagi? Korban untuk orang mati gimana? Korban untuk orang mati ada dua pendapat. Yang pertama, kalau dia wasiat maka boleh. Misal orang tua bilang, nak nanti saya wasiat korban saya kalau saya mati, maka kalau dia berwasiat boleh dikorbankan. Kalau enggak ya enggak usah. Dan pendapat yang kedua, diwasiat enggak wasiat ya boleh-boleh saja. Intinya ya boleh saja. Kita mau punya anak yang telah meninggal, atau orang tua, atau guru, atau siapa yang meninggal, kok kita tahu dia belum korban, wasiat enggak wasiat silahkan korban. Kemudian yang terakhir juga penting, masalah kulit korban ini penting. Nah, jadi kulit korban ini enggak boleh kita ambil, kita jual sebagai ganti untuk membiayai yang tukang. Jangan, nggak boleh. Pokoknya kalau niat korban semua dikorbankan. Caranya gimana? Ambil kulitnya, potong, bagi juga, masukin ke situ. Kadang sampai disia-siakan, dibuang. Nggak boleh. Pokoknya semua harus terkorbankan hatta ke kulitnya. Kadang kita ambil, oh ini terjual lembar hupak jaga, nggak boleh. Haram hukumnya. Ini dalam kita fikih, ya. Paham? Bisa kan kita manfaatkan itu untuk kita bayar. Nah, kalau memang sudah kita korbankan ya jangan kita ambil manfaat. Ada sebagian panitianya jual untuk bangunan apa di sana masjid Nah, intinya jangan kembali ke yang
Korban kan itu, si korban itu ngambilnya untuk upah jagal. Namanya kalau mau upah jagal pakai uang sendiri, nggak usah pakai apa yang sudah kita korbankan. Tapi kalau panitia mungkin yang ngambil, dan panitia itu digunakan untuk kemaslahatan korban itu gimana? Intinya jangan sampai kembali ke yang korban. Kalau korban wajib semua, nggak boleh ada kembali ke dia. Tapi kalau korban sunnah boleh dia bisa ambil 1/3. Atau misal kita nazar, kalau anak saya selamat, saya nazar korban, maka itu walaupun satu cuil daging nggak boleh kita sudah makan karena korbannya wajib. Tapi kalau korban sunnah seperti biasa ini ya boleh sudah ambil 1/3-nya untuk sudah makan, untuk sudah konsumsi juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya mudah-mudahan sedikit ini menjadi tambahan pengetahuan kita untuk memahami amalan ibadah korban. Untuk berkahnya dan semoga kita juga bisa amalkan, kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi hadil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.